Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi taraqqa fil kamali min 'abdi wa darajah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil khalqihi Muhammadin man kana fi ahsanu siyadah wa qiyadah ala alihi wa sahbihi dzawil ilmi wal bahjah, amma ba'du. Qala Syekhul Musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain, amin radhiyallahu ta'ala ankum. Tadribun wa makruhatul ghusli wal wudu'i arba'atun. Al-israfu fil ma'i wa huwa akhdhul ma'i ziyadatan amma yakfil udwa wa illam yazid ala thalathi walau bisyatin nahri wa ziyadatu ala thalathi idza kanat mutayaqqanatan wa kana al-ma'u mamlukan lahu aw mubahan fa in kana mawqufan haruma wala yukrahu fil wudu'i ghuslur ra'si wa in kana al-aslu mashah li'annahu al-kathir fi af'alil wudu' tahsulu bihi an-nadhafatu wa naqsu anha walau ihtimalan ila lihajatin kabardin wa fi'lu dhalika lil junubi fi ma'in raqidin walau kathiran bila udrin bi an yatawadda'a aw yaghtasila wa huwa waqifun fi idza kana fi ghairi masjidi wa ila haruma min haitsul mukthufi. Kelanjutan dari bahasan yang kemarin rupanya sudah di bagian penghujung dari bahasan-bahasan sebelumnya yang di kisaran di masalah mandi. Yang tadi dibaca itu adalah sebagai pelengkap dari sebelumnya. Beliau mengatakan bahwa kurang lebih ada 4 yang dimakruhkan di saat mandi dan wudu. Tingkatan haram tidak, tapi hanya dimakruhkan saja. Apa diantaranya? Yang pertama, al-israf, berlebihan dalam menggunakan air. Pengertian israfnya di sini gimana? Mengambil air melebihi air yang sekiranya itu mencukupi untuk membasuh satu organ tubuh di setiap organ tubuh yang dibasuh atau dimandikan. Walaupun itu tidak melebihi dari 3 kali. Jadi 1 kalau memangnya dia itu kebanyakan israf. Contoh misalkan dari ujung tangan ini sampai sikut atau sampai sini, misalkan cukup dengan hanya memandikan, mencuci dengan 1 gelas misalkan. Ternyata di saat itu kita ngambil airnya itu menggunakan wadah yang melebihi dari 1 gelas. Kan ada yang kecil, ada yang besar tuh. Yeah. Kalau kita cuci dengan hanya 1 gelas cukup, misalkan dari sini sampai sini. Tapi karena wadahnya besar, yang melebihi dari ukuran 1 gelas ini, kemudian kita guyur, itu termasuk israf, makruh. Buat kita nih banyak yang makruh dilakukan. Benar. Karena berlimpah kita.
ada yang nyemplung. Bocor ini sebelum biar berkelang. Nyemplung, ada yang nyemplung kan. Benar. Iya nih. Ada yang nyemplung. Jadi walaupun itu tidak melebihi dari 3 cucian, hanya satu, artinya satu pun kalau memang dia berlebihan dari semestinya itu termasuk israf. Walaupun itu dilakukan di pinggir sungai. Walaupun di pinggir sungai. Artinya gini, ya kalau memang kita berada di pinggir sungai itu, kalau untuk kita segayung ngambilnya itu kan termasuk dikit, kan gitu. Iya. Masa iya itu dikatakan berlebihan? Kan kagak. Kalau dibandingkan dengan air sesungai yang selebar itu, Iya. ukurannya itu yang mencukupi organ tubuh, bukan banyaknya air itu, luasnya itu. Nah, itu tadi patokannya kayak gitu. Walaupun itu di pinggir sungai atau di laut gitu. Itu yang pertama gitu. Yang kedua, mencucinya lebih dari 3 kali. Kalau memang itu yakin bahwa itu 3 kali lebih. Walaupun air yang digunakan itu adalah air miliknya atau air yang memang sifatnya itu boleh dilakukan kalau memang bukan milik dia, seperti pergi jauh, biasa orang pada mandi di situ, berarti kan boleh, bukan milik dia, tapi dia datang ke satu tempat, lihat orang mandi di situ, berarti itu ada tanda itu boleh digunakan. Apalagi kalau seandainya itu air itu milik dia. Walaupun demikian, karena memang menggunakannya lebih daripada 3 kali, nah itu termasuk israf, berlebihan. Nah itu air kalau memangnya milik dia atau yang memang diperbolehkan untuk mandi. Ya kan kalau kita ke luar kota atau luar daerah, ya kadang-kala di pinggir jalan itu ada toilet, kan itu. Nanti itu termasuk, kalau milik kita kan bukan, tapi tempat yang boleh orang-orang itu mandi di situ atau pipis dan sebagainya. Tapi kalau memangnya ya, air itu atau tempat airnya itu adalah yang diwakafkan, nah itu beda deh tuh. Wakafkan beda tuh. Kalau memang menggunakannya itu lebih daripada 3, berarti kan aturannya harus 3. Cuma karena itu wakaf, jadi dibatasi hanya 3. Kalau memang itu dibutuhkan 3, lebih daripada itu, nah baru jadi hukumnya haram. Nggak boleh berlebihan menggunakan benda yang diwakafkan itu. Karena kepentingannya air itu bukan hanya buat kita aja, tetapi buat orang lain juga. Dan tidak dimakruhkan di saat wudhu itu mencuci kepala sampai basah. Nah, ini jarang dilakukan oleh kita. Paling sebatas beberapa helai aja kita. Nah, itu boleh dibasahin rambut kepala tuh. Kulit kepala boleh dibasahin. Walaupun itu hukumnya dibasuh saja, bukan dimandikan. Ada perbedaan antara guslun dengan mashun. Kalau guslun ya berarti dia basah, nyata basahnya. Nah kalau mashun hanya sekedarnya aja. Dikarenakan itu yang banyak terjadi di saat melakukan, memandikan, mencuci beberapa organ tubuh di saat wudhunya dia.
jadi biar lebih bersih jatuhnya. Dan berkurang darinya, kurang dari 3, itu pun dimakruhkan. Jadi yang afdal 3. Kurang daripada itu kurang afdal, berkurang darinya itu. Walaupun itu kemungkinan saja, kecuali kalau memang dibutuhkan, seperti dingin. Nah, kalau melakukan 3 yang sunnah nanti menggigil, makanya dikurangin jadi 2, jadi makruh. Atau kemudian habis wudhu belum kering kita udah lap, nggak apa-apa, karena memang itu untuk mengurangi rasa dingin dengan sebab tersentuhnya dengan air. Selain daripada itu, nah kita dimakruhkan habis wudhu masih basah, buru-buru kita lap pakai tisu biar kering, makruh, karena memang tidak ada kebutuhan kita untuk melakukan itu, kecuali tadi dingin. Kalau dingin berarti kan ada alasannya tuh. Iya. Ada alasannya. Nah itu juga dilakukan buat orang yang mandi junub. Di saat dia mandi itu di air yang tidak mengalir, walaupun jumlahnya banyak tanpa udzur. Sama seperti orang yang wudhu tadi, jangan berlebihan dan sebagainya. Sebab kepentingan mandi itu bukan hanya untuk kita saja, yang lain juga suatu saat datang ke tempat itu bakalan menggunakan air itu. Nah, gimana surahnya ketika dia wudhu atau dia mandi, dan mandinya itu dia sambil berdiri dan berhenti di situ, di satu tempat itu yang ada airnya tidak mengalir, kecuali kalau memang air itu kita bawa, ya, kita pindah tempat, di tempat bukan yang di tempat itu nggak apa-apa. Nah, jadi ada pertimbangan tuh, kenapa dimakruhkan tuh buat dia itu ketika mandi atau wudhu di air yang tidak mengalir. Sebab di saat dia mandi atau wudhu kan itu ada air mustakmal. Nah, kalau kemudian air itu jumlahnya dikit, tidak mengalir, kecipretan air mustakmal, maka itu jadi mustakmal. Nah, jadi yang tadinya orang lain bisa mandi di situ, jadi bekas kita jadi nggak boleh. Boleh. Gitu. Itu yang dikhawatirkan, yang dipertimbangkan seperti itu, sampai dikatakan seperti itu. Itu kalau memangnya di selain masjid. Lain halnya ketika itu di dalam masjid, itu hukumnya lebih anu lagi. Kalau memang itu di masjid, itu haram dilakukan. Misalkan nih dalam masjid itu ada tempat untuk mandi khusus. Dalam masjid ada tempat khusus buat mandi, kan gitu. Kalau memang dia posisinya pas di dalam masjid atau bagian masjid, tapi memang itu masih masjid gitu, diketahuinya apa? Wakaf. Wakafnya tanahnya ini untuk masjid atau apa, walaupun nggak dibangun masjid. Ada toiletnya di situ. Ya, kemudian dia mandi, airnya tidak mengalir. Nah, di situ jadi haram hukumnya. Haramnya di mana? Bukan mandinya yang diharamin, tapi diemnya lagi dalam keadaan janabah itu nggak boleh dalam masjid. Kita lagi janabah misalnya, Iya. masuk dalam masjid nggak boleh, walaupun kita bersih, nggak ada najis, nggak ada apa, cuman kitanya lagi janabah, lagi junub, masuk ke masjid, itu yang nggak boleh. Boleh. Karena ada hadat besar.
kecuali kalau memangnya kita tertidur mimpi dalam masjid, mau keluar dikunci sama merabot. Nggak apa-apa gitu, terkunci. Atau memangnya takut sama orang yang zalim, dia lagi junub dikejar-kejar sama orang zalim, tidak ada tempat lain yang aman kecuali masuk masjid. Nah, kagak apa-apa, nggak apa-apa. Atau dia hanya lewat saja dari satu pintu masjid ke pintu yang lain, nah itu nggak apa-apa, nggak jadi masalah. Nah itu jadi kurang lebih ada 4, dimana apabila melakukan hal ini dalam menggunakan air itu dianggap isyraf dan makruh. Makruh hukumnya, baik mandi ataupun wudhu. Isyraf melebihi dari 3 kali, ya. Kurang dari 3 jumlahnya itu sama, dan juga melakukannya itu di air yang tidak mengalir. Nah itu jadi 4 unsur. Apabila kita melakukan itu dianggap makruh kita melakukan itu. Bahkan ada yang sampai batasan haram. Kalau memangnya tadi dia wudhu atau mandi di tempat yang memang itu diwakafkan, karena pertimbangan wakaf, ada kepentingan lain, orang lain ke situ, kalau memang kita berlebihan jadi haram. Tempat ini khusus buat wudhu, berarti paling banyak 3 kali basuh ininya, nggak boleh lebih karena wakaf. Dan begitu pula kalau ada orang yang mandi di dalam masjid, mandinya mandi janabah, bukan menggunakan airnya, tapi diemnya dia dalam masjid itu yang kagak boleh. Area maksudnya. Ya, Iya, area. di area masjid yang dia masuk wakaf masjid. Kadang-kadang tuh serambi kan ada samping kiri kanan tuh. Di apa namanya? Di samping masjid itu. Ini kan pintu masjid buat masuk. Samping itu kadang-kadang ada tuh sedikit bagian yang dikosongkan untuk jamaah yang ada di situ duluan. Kalau emang itu wakafnya wakaf masjid ya tuh. Area jatuhnya. Iya, kecuali pinggir jalan umum. Patokannya gitu aja. Kalau di wakafan masjid, walaupun itu nggak ada masjid, itu masjid. Jadi masjid itu bukan hanya terlihat bangunannya saja, tapi niat wakaf masjid itu, walaupun dia masih kebun, bisa wakafin jadi masjid. Nah kita yang junub nggak boleh masuk ke situ, walaupun masih ada pohon mangga, pohon apa. Iya. Kita nggak boleh sembarang kencing di situ, walaupun itu masih kebun, belum ada bangunan masjid. Nah itu. Wow.